Sobat Grid Motor. Kita lagi di mana nih sekarang nih? Kita ada di Ohlin Indonesia. Ohlin Indonesia. Kita ini ngomongin Ohlin ini karena berhubungan dengan MotoGP ya? Betul. Ya, Bung Yoni ya? Ya. Oke. Nah, di MotoGP itu shocknya yang dipakai apa sih? Tadi kalau kita sempat ngobrol dengan dedengkotnya, dijelaskan sebelum 2017 itu ya boleh dibilang one make suspension, semuanya pakai Ohlin. Tapi setelah 2017 kehadiran KTM menggunakan suspensi WP karena memang in-house-nya mereka. Jadi kalau secara global sih artinya dari 22 pembalap, 4 pembalap itu pakai WP, semuanya 20 pembalap itu Ohlin. Oh, iya. Jadi mayoritas Ohlin nih? Mayoritas Ohlin. Jadi cuma 4 dong? Kalau ada pilkada, Ohlin yang menang. Ohlin menang, udah pasti menang Ohlin ya? Oh. Nah, pertanyaannya, ya. Apa yang membedakan Ohlin di MotoGP sama Ohlin yang dipakai di jalan raya itu? Oh, jelas beda. Okay. Karena kalau pemain jalan raya tentunya lebih kepada penggunaan hari-harian. Ya, kalau pemainnya di balapan tentunya disesuaikan dengan karakter sirkuit. Satu itu. Kedua, kalau kita lihat karena motornya prototype membutuhkan suspensi yang benar-benar mumpuni untuk bisa menjaga si motor melaju dengan sempurna di sirkuit. Dan jangan lupa suspensi ini juga yang menjadi penentu buat si pembalap bisa melaju kencang atau tidak. Dan ini kadang-kadang menjadi kuncian. Ya kalau kita ingat sebelumnya tuh pernah ada kan merek-merek suspensi yang lainnya, entah itu Showa, kemudian ada lagi yang lain. Tapi sampai akhirnya si pembalap sampai katakanlah ya pabrikan Honda yang sebelumnya mempercayakan kepada in-house-nya Showa pun akhirnya memilih ke Ohlin. Jadi boleh dikatakan memang ya Ohlin ini identik dengan suspensinya MotoGP. Oh gitu. Teknologi apa sih yang ada di Ohlin sehingga orang-orang pada make tuh Ohlin di MotoGP? Ya kalau umpamanya itu pastinya pengalaman mereka cukup lama dan mereka memang kita tahu sangat fokus di suspensi macam-macam di motor terutama, dan bahkan sejarah melihat bahwa di MotoGP 2 tak pun Ohlin sudah berkecimpung. Artinya mereka sangat dipercaya oleh tim balap MotoGP sehingga mau tidak mau kepercayaan pembalap menggunakan Ohlin jauh lebih tinggi ketimbang suspensi-suspensi yang lain. Oke, Ohlin ini sekarang ini kan terkenal dengan goldnya ya, warna emas. Ya, identiknya dengan emas. Jadi, tapi di MotoGP di beberapa musim belakangan, terutama setelah ya kubu Ducati melihat bahwa terobosan baru, mereka menggunakan selongsong atau istilahnya tube karbon, serat karbon. Jadi kalau mamanya ngelihat motor tim MotoGP yang pakai Ohlin kok bukan gold lagi nih, ya itu berarti udah ganti pakai material karbon. Oh. Gitu. Emang bedanya apa? Pakai yang nggak karbon sama enggak sih? Yang pasti sih sempat membaca berbagai macam pembahasan. Ya, si suspensi ini karena motor MotoGP pada saat itu melesat cukup kencang, membutuhkan titik pengereman yang cukup bagus, membutuhkan fork yang lebih rigid ketimbang yang gold. Gold itu kan terbuat dari bahan aluminium sehingga dicobakan menggunakan karbon, maka hasilnya jauh lebih bagus, lebih bisa istilahnya pengeremannya tidak geser-geser lah. Jadi itu sebabnya akhirnya kebanyakan tim MotoGP menggunakan suspensi Ohlin. Oh, jadi di MotoGP itu tetap Ohlinnya ada dua ya, ada yang pakai masih gold, ada yang pakai karbon. Apa semuanya udah pindah karbon? Sekarang udah semuanya karbon. Dulu waktu 2 musim belakangan masih ada yang pilih-pilih antara karbon atau gold. Nah pada saat waktu Quartararo pertama kali naik ke MotoGP pun dia masih sempat pakai pilih yang gold. Baru paruh pertengahan musim dia mencoba pakai yang karbon dan ternyata dia lebih prefer atau lebih menyukai menggunakan yang karbon. Oh gitu. Karbon ya, jadi sekarang udah pakai karbon ya. Nah kalau untuk di shock breaker ini di MotoGP itu dia ada aturan regulasinya nggak? Dia harus diganti, nggak boleh diganti kah? Atau boleh diganti kah? Atau hanya boleh punya satu kah? Apa gimana? Secara aturan memang tidak ada batasan. Cuman karena kita tahu MotoGP ini balapan prototype ya, artinya benar-benar barang-barang yang sangat super hebat dah, teknologi paling tinggi. Nah, suspensi dengan lapis karbon ini memang digunakan untuk MotoGP.
Dan tidak, ya kalaupun pamannya ada, wah gue pengen nih buat harian, nggak akan mungkin ada, nggak akan diproduksi karena secara performa motor harian kan tidak sampai kecepatan ugal-ugalan gitu, kecepatan tinggi, terus dipaksa ekstrim. Yang mungkin tetap ada di pasaran atau digunakan di harian, tetap suspensi all-in yang ciri khasnya warna emas atau gold. Jadi sekarang kalau mau beli shock all-in itu harus yang berwarna hitam, black. Sekarang udah nggak gold lagi. Enggak dong, kan biar sultan. Jadi hitam. Udah naik derajat bukan? Enggak, tetap untuk yang dipasarkan tetap dipasarkan yang model gold. Dan bahkan kalau kita bandingkan ajang balap motor kan ada MotoGP dan Superbike. Superbike tetap menggunakan suspensi all-in yang gold. Oh gitu. Aluminium. Tetap aluminium. Iya. Nah, sekarang apa sih keunggulan aluminium sama bahan itu apa sih? Kenapa orang memilih aluminium? Ya. Kenapa orang memilih karbon? Aluminium ini sempat dijelaskan karena bahannya aluminium ini masih ada istilahnya faktor fleksibilitas atau bending. Jadi di saat mungkin melaju kecepatan tinggi, kemudian melakukan pengereman yang sangat keras, ini ada efek si suspensinya agak bengkok gitu. Nah ini akan mengubah feel si pembalap. Nah, berbeda dengan menggunakan karbon. Nah, lagi-lagi karbon ini cuman quote unquote dipakai di MotoGP. Dan kalau nggak dipakai di MotoGP ini ya tentu harganya mahal. Dan juga ini special order, artinya hanya diberikan oleh all-in untuk yang dipesan oleh tim pabrikan yang ikut MotoGP. Oh, hanya yang buat di pabrikan aja ya, maksudnya buat yang order ya? Betul. Kalau misalkan kita sultan gitu mampu ya tetap akan. Oh, susah ya? Iya, kecuali buat koleksi kali ya. Oh, mungkin ya, lain cerita ya. Oh. Nah, kalau misalnya shock breaker itu kalau rusak atau gimana, itu gimana sih cara ininya? Ya kalau momennya kan kita lihat tuh motor kalau terbalik kan itu kan apakah dia harus beli baru lagi kah atau gimana itu? Kemarin terakhir yang parah itu kan pembalap moto tuh ya, yang jumpalitan itu yang hebat itu ya, sampai ya kalau mau sampai bengkok mungkin mesti ganti. Cuman biasanya ya susunan suspensi ini tuh terdiri bermacam-macam. Ada yang bisa dibongkar, diganti. Kalau mungkin secara fisik tidak sampai bengkok, hanya mungkin diganti dalamannya ataupun istilahnya pelumasnya. Kalau pamannya benar-benar parah rusak atau bengkok ya harus ganti baru. Tuh. Berarti tim MotoGP itu hanya beli sekali aja ya? Untuk sekali aja. Nggak beli spare-nya nggak? Dua, mungkin spare kali dua ya buat motor cadangan kali ya? Cadangannya ada, tapi paling tidak selama tidak mengalami eksiden atau insiden yang parah yang sampai membuat mungkin konstruksinya jadi bengkok, tetap bisa istilahnya umurnya cukup panjang lah untuk suspensi ini. Karena kita di Ohlinsnya Indonesia, kita panggil ownernya aja nih, Pak Edi Saputra. Pak Edi Saputra, mohon maaf nih Pak Edi Saputra, mari Pak Edi. Gabung Pak Edi di tengah-tengah kita Pak Edi. Waduh. Selamat sore guys. Waduh, guys. Kita langsung ke tanya-tanya nih sama ownernya Ohlin Indonesia. Nah kalau yang karbon itu, tadi kita udah ngomong sama Bung Joni, yang karbon itu katanya kan yang sekarang dipakai oleh pembalap MotoGP sekarang tipenya karbon. Nah itu di outertube-nya. Jadi sebetulnya shock breaker yang di MotoGP sama buat di harian bedanya apa sih Pak Edi? Bedanya secara teknologi sama, semuanya sama. Kita namanya TTX ya. Oh, TTX. Twin tube ya kan. X-nya apa tuh? Hah? X-nya kodenya. Oh, kode. Gitu kan. Jadi TTX ini yang depan nih. Belakang juga. Oke. Jadi twin tube karena dia udah pakai double tube. Jadi biar fungsi dampernya itu kompresi sama rebound, olinya nggak jadi satu. Kalau yang single tube kan naik aja dia. Kemungkinan ada miss-nya ada. Kalau double tube kan dia nggak terganggu. Lebih presisi. Lebih presisi ya. Nah kalau masalah setelannya untuk shock breaker ini MotoGP beda nggak cara setelnya? Apakah dia khusus cara nyetelnya atau sama dengan shock breaker yang dijual umum? Intinya sama aja, cara kerjanya kan sama. Kalau suspensi itu pertama yang diukur adalah preload dulu, udah otomatis. Preload, baru namanya damper. Damper tuh ada kompresi, ada rebound, dua itu aja. Jadi kalau preloadnya belum dapat, dia nggak akan ngerubah. Dia nggak akan ngerubah dampernya. Oh gitu Pak Edi ya. Nah tadi kalau Pak Edi bilang ada setelannya apa tadi yang shock breaker? Kalau
shock depan itu preloadnya diatur dengan spring, kekuatan spring aja dan manual. Oke. Kalau yang ada kunci lebih gampang di atas kelihatan. Kalau shock belakang ini kan susah nih. Oh ini ya shock belakang ya? Oh ini shock belakang ini? Ini shock belakang. Ini ada kompresi, ada ribbon. Ya kan yang tabung untuk kompresinya, untuk pressernya. Ini MotoGP nih ya? Ini MotoGP. Ya. Kalau untuk penyetelannya, belakang ini dia namanya pneumatik ya. Beda sama hidrolik. Hidrolik tuh ya dia nyetingnya preloadnya. Oh pakai kunci. Ya. Hidrolik. Ya. Kalau itu kan susah di belakang, posisinya sempit. Iya. Apalagi di starting grid. Iya, starting grid harus di waktunya pendek. Jadi dia pakai teknologi ini. Pakai pressure ya. Jadi tinggal berapa bar tinggal di dipompa gitu ya? Iya. Oh, pakai alat itu ya apa? Kompresor ya. Diisi, tinggal di setting mau di berapa barnya. Cepet. Berarti yang setelan kayak begini nih hanya shock breaker MotoGP aja nih yang begini. Apa ada shock breaker? Yang aftermarket juga ada. Ada merek-merek lain, tapi bukan yang Ohlin punya. Yang buat diproduksi. Buat yang dijual. Yang buat Superbike ada juga. Oh ada, jadi hampir sama. Yang Superbike sama begini. Sama. Oke. Ini memang buat motor sport kan? Iya. Ini sebenarnya cuma mempermudah aja. Kalau secara performance sih nggak ada beda. Cuma mempermudah penyetelan pada saat di starting grid biasanya. Oh gitu sobat Grid Motor. Jadi ternyata cara setelannya juga dibikin mudah ya. Iya. Dibikin mudah supaya teknisinya juga lebih gampang. Karena waktu yang cepat ya, tight terbatas. 30 menitan kan? Iya. Untuk dia setting semua segala macam ya. Yang hasil optional part ini teknologinya TTX tadi kan. Iya. Itu yang untuk produksi massal udah ada di jalanan sama MotoGP udah sama teknologinya, nggak usah beli khusus. Oke. Semuanya sama, tinggal masalah lengthnya aja. Nah begitu sobat Grid Motor. Jadi itulah perbedaan shock breaker yang ada di MotoGP dan yang tidak di MotoGP. Jadi tidak ada bedanya sobat Grid Motor. Teknologi sama, semua sama, apapun sama. Paparan kita hari ini menarik sekali nih. Bahasannya banyak banget tapi ya karena waktunya terbatas ya kita juga nggak bisa banyak-banyak juga. Nah jangan lupa nih sobat Grid Motor di subscribe nih YouTube-nya Grid Motor. Namanya apa? Grid Motor, YouTube Grid Motor dan subscribe. Kasih komen, ajak teman-temannya ya. Ngeramein. Nah, follow dong Instagramnya Grid Motor. Nah, sama Facebooknya Grid Motor. Jangan lupa sobat Grid Motor. Oke? Oke, sampai sini. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Om. Pak Edi Saputra, Pak Joni. Semoga jadi paham tentang shock breaker, apa yang bikin beda antara shock breaker harian sama balapan MotoGP, mau dengan apa, pokoknya tuntas. Tonton habis aja videonya. Oke? Iya enggak? Betul. Oke, sobat Grid Motor. Sampai jumpa minggu depan.